11041. Halo. Jadi pada kesempatan kali ini Yesila bakal ngasih pendapat dan pandangan Yesila terkait histori dari Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta sebagai respon terhadap kondisi sosial keagamaan pada masa itu. Masyarakat itu sebelum berdirinya Muhammadiyah itu masih banyak terpengaruh oleh praktik-praktik keagamaan yang dianggap tuh menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga terinspirasi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah, seperti yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merasa perlu untuk mereformasikan praktik Islam di Indonesia dengan kembali ke ajaran atau kembali kepada Al-Quran dan hadis. Lalu untuk tujuan dan visi misi dari Muhammadiyah itu juga lahir dengan misi utama untuk melakukan tajdid atau pembaruan dalam Islam, di mana terutama itu dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Lalu tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri itu adalah yang pertama, memurnikan ajaran Islam dan praktik takhayul, bid'ah, dan khurafat. Lalu yang tujuannya kedua itu meningkatkan pendidikan umat Islam melalui pendirian sekolah-sekolah modern. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya. Lalu tujuan yang terakhir atau yang keempat, menyebarluaskan dakwah Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Jadi itu tujuan dari Muhammadiyah dan misi-misi dari Muhammadiyah itu sendiri. Gimana Muhammadiyah ini ingin memurnikan ajaran Islam dan juga mendirikan panti asuhan, rumah sakit, dan juga meningkatkan pendidikan umat Islam dan menyebarluaskan dakwah Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis, sehingga masyarakat sudah tidak mempercayai praktik-praktik yang menyimpang di luar agama Islam. Lalu untuk peran Muhammadiyah dalam masa kolonial sendiri itu Muhammadiyah memainkan peran penting dalam membangun kesadaran pendidikan di kalangan masyarakat pribumi. Dengan mendirikan sekolah-sekolah modern berbasis Islam, Muhammadiyah itu juga memberikan alternatif pendidikan yang lebih baik bagi kaum muslim. Nah, selain itu Muhammadiyah itu juga berperan
kesadaran nasionalisme meskipun tidak terlibat langsung dalam peperangan atau tidak terlibat langsung dalam perlawanan fisik ya terhadap penjajah juga tuh. Terus peran Muhammadiyah ini juga semakin terlihat ketika Muhammadiyah ini berkontribusi dalam pembentukan identitas Islam yang lebih modern dan terdidik di Indonesia. Jadi juga kita bisa lihat ya perkembangan Muhammadiyah ini seperti apa. Lalu kita juga bisa pendapat juga perkembangan Muhammadiyah di era kemerdekaan ini tuh juga terus berkembang sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, Muhammadiyah ini juga memperluas jangkauannya ke berbagai bidang. Nah, termasuk di bidang pendidikan, di mana Muhammadiyah ini mendirikan sekolah-sekolah seperti madrasah dan universitas, termasuk universitas yang sedang kita tempuh sekarang, yaitu Universitas Muhammadiyah yang Kalimantan Timur, atau Universitas Muhammadiyah lainnya yang tersebar di berbagai kota. Lalu bidang yang kedua yaitu di bidang kesehatan, di mana Muhammadiyah ini juga mendirikan rumah sakit dan klinik kesehatan di berbagai daerah untuk melayani masyarakat tanpa memandang status sosial. Lalu bidang yang ketiga itu Muhammadiyah itu sosial dan kemanusiaan. Nah, Muhammadiyah ini aktif dalam berbagai macam program sosial seperti bantuan untuk korban bencana alam dan program kemiskinan. Lalu peran Muhammadiyah di era modern seperti sekarang ini, hingga saat ini Muhammadiyah itu juga tetap menjadi kekuatan besar dalam Islam di Indonesia. Beberapa peran strategis Muhammadiyah di era modern itu antara lain yang pertama, pendidikan Islam yang inklusif, di mana Muhammadiyah ini terus mengembangkan sistem-sistem pendidikan yang modern dan terbuka untuk semua golongan masyarakat. Lalu peran yang kedua itu Muhammadiyah itu juga sebagai gerakan dakwah digital, gimana seiring perkembangan teknologi Muhammadiyah memanfaatkan media digital untuk menyebarkan ajaran Islam. Lalu peran yang ketiga itu peran dalam politik dan kebangsaan. Meskipun Muhammadiyah ini berusaha tetap independen dari praktisi politik praktis, banyak tokohnya ini juga yang berpengaruh dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Lalu peran yang terakhir itu filantropi dan kemanusiaan, di mana Muhammadiyah ini semakin aktif dalam kegiatan filantropi baik dalam skala nasional maupun internasional, termasuk bantuan kemanusiaan bagi korban perang dan bencana. Lalu tantangan-tantangan yang dihadapi Muhammadiyah,
Seiring dengan perkembangannya zaman, Muhammadiyah ini menghadapi berbagai tantangan seperti, Muhammadiyah ini seperti kayak globalisasi dan sekularisasi, di mana tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah arus globalisasi yang semakin sekuler. Lalu tantangan yang kedua itu perubahan sosial dan budaya. Adaptasi terhadap perubahan sosial yang cepat tanpa kehilangan identitas keislamannya. Lalu tantangan yang ketiga atau yang terakhir, teknologi dan digitalisasi, di mana pemanfaatan teknologi yang lebih optimal untuk dakwah dan pendidikan. Namun dengan sistem organisasi yang kuat dan basis pendidikan yang kokoh, Muhammadiyah tetap memiliki prospek yang cerah untuk terus berkontribusi dalam pembangunan umat dan bangsa. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari pendapat saya itu adalah Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam yang memiliki sejarah panjang dalam pembaruan Islam di Indonesia, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Muhammadiyah telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Muhammadiyah tetap relevan dan memiliki peran strategis dalam kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia. Kedepan, Muhammadiyah diharapkan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran Islam yang menjadi pijakannya. Oke, mungkin itu saja terkait dari pendapat atau pandangan saya terkait historis Muhammadiyah. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye bye.